ada orang berbuat jahat kepada saudara, maka orang yang dijahati pasti akan apa? Akan balas dendam, ya kan? Mudah-mudahan di sini nggak akan balas dendam. Nggak ngaku ya. Salah satu dosa yang sering manusia lakukan itu apa sih? Yang sering kali kita lakukan, memfitnah. Sering kan kita, oh si ini orangnya begini nih, oh si ono orangnya begono nih, gitu kan. Sering kan kita mendengar hal itu gitu loh. Nah, fitnah adalah cara untuk menghancurkan hidup atau karakter seseorang, saudara. Untuk itu, yuk pada siang hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul doa yang berdosa. Nah loh, ada nggak doa yang berdosa gitu loh. Saya mendapatkan topik ini dari Pak Yanto. Ci, khotbahin dong tentang doa yang berdosa. Mana ada ya doa yang berdosa. Yuk kita akan belajar. Pada hari ini banyak membaca kitab suci. Mazmur 109. Mazmur 109. Mazmur 109. Nah, itu dia ya. Dari ayat 1 sampai 31. Ini kan panjang nih. Nanti enaknya dibaca apa enggak nih? Enggak ya? Dibaca aja ya. Kita baca sama-sama ya. Saya dari ayat 1, saudara ayat yang kedua, supaya kita mengerti. Sebenarnya saya nggak mau baca karena panjang, tapi nggak apa-apa. Kita baca dari ayat 1. Untuk pemimpin musik, Mazmur Daud. Ya Elohim, kepujianku, janganlah diam. Selalu berkata-kata dan berusaha menjaga aku, berkata-kata melawan aku dengan dusta. Dan mereka mengepung aku dengan perkataan kebencian dan menantang perang melawan aku tanpa alasan. Sebaliknya yang saya akan menjadi susu, tetapi aku tetap dalam doa. Dan mereka membalas kebaikan dengan kejahatan terhadapku, dan kasihku dengan kebencian. Ketika dihakimi, biarlah dia keluar dalam keadaan jahat, dan biarlah doanya menjadi dosa. Biarlah hari-harinya pendek, dan biarlah orang-orang jabatannya. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim piatu, dan istrinya menjadi janda. Dan biarlah pelayanannya selalu sukses dan berada, dan mencari sesuatu dari antara mereka, kebutuhan mereka. Bacanya kalau bisa kompak ya, pelan-pelan tapi pasti gitu loh. Biarlah lintah darat memasang perangkap terhadap semua miliknya, dan biarlah orang-orang asing menjara hasil jerih payahnya. Jangan ia selalu menambah kepadanya atau dalam kasihan terhadap anak-anak yang dilihatnya. Biarlah anak cucunya dilenyapkan, biarlah nama mereka dihapus dalam generasi yang berikutnya. Biarlah segala kesalahan dulunya ingat Yahweh, dan jangan biarkan dosa hidupnya dihapuskan. Biarlah mereka senantiasa di hadapan Yahweh, dan biarlah dia melenyapkan ingatan terhadap mereka dari bumi. Sebab dia tidak yang lain untuk menunjukkan kebaikan, dan akan mengejar orang miskin dan kekurangan, bahkan membunuh orang yang jatuh hati. Dan dia suka kutukan, maka hal itu menimpanya. Perhatikan saudara. Dan dia suka kutukan, maka hal itu menimpanya. Dia juga tidak senang dengan berkat, maka hal itu menjauh daripadanya. Oleh karena dia melindungi dirinya dengan atas seperti mengenakan jubah, maka hal itu datang seperti air pada tubuhnya, dan seperti minyak pada tulang-tulangnya. Biarlah itu baginya menjadi seperti jubah yang ia kenakan, dan seperti ikat pinggang yang selalu ia pakai. Inilah ganjaran bagi musuh-musuh dia, bagi orang-orang yang berbicara jahat dengan jiwaku.
naikin. Ngehang. Coba pinjam kitab sucinya dong. Ya udah. Mana tadi? 21 sekarang. 21. Namun engkau ya Yahweh Tuhan bekerjalah bersamaku demi namamu, karena kasih setiamu itu baik, bebaskanlah aku. Sebab aku miskin dan lemah, dan hatiku tertusuk dalam batinku. Bagaikan bayang-bayang apabila dia menjulur, aku dilenyapkan, aku dihalau seperti belalang. Lututku lemah karena berbahasa, dan dagingku dari gunung menjadi kurus. Maka aku telah menjadi cercaan bagi mereka. Mereka menatap kepadaku sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ya Yahweh Elohimku, tolonglah aku, selamatkanlah aku berdasarkan setiamu. Dan mereka akan mengetahui bahwa inilah tanganmu ya Yahweh, engkau telah melakukannya. Mereka akan menista, tetapi engkau akan memberkati. Mereka bangkit dan menjadi malu, dan hamba-Mu akan bersukacita. Biarlah mereka yang menuduh aku berpakaian rasa malu, dan rasa malu itu menyelubungi mereka seperti jubah. Aku mau menyanyi Yahweh dengan mulut, dengan penerbangan, dan aku mau memuji Dia dengan orang banyak. Kita baca sama-sama ayat 31-nya. Sebab dia akan berdiri di sebelah kanan orang yang lemah untuk menyelamatkan dari orang-orang yang menghukum jiwanya. Amin. Nah saudara, saya mendapatkan topik ini dari Pak Yanto. Dia kasih ayat yang ketujuhnya aja, yaitu doa yang berdosa. Waduh, aku bilang nanti ya aku baca dulu, aku nggak ngerti juga nih gitu loh. Nah aku baca, wow panjang banget nih, susah banget nih gitu loh. Referensinya nggak ada gitu loh. Jadi saya akan coba menjabarkannya dari Mazmur 109 ini aja gitu loh. Mudah-mudahan penjabaran saya ini bisa diterima oleh saudara. Nah saudara, Mazmur ini ketika saudara membaca Mazmur 109 ini dari ayat 1 sampai 31, ini adalah yang dikenal dengan Mazmur imprecatori, yaitu doa yang meminta penghukuman bagi musuh. Ada nggak gitu loh? Misalnya Pak Markus suka jahatin saya, kemudian saya berdoa sama Bapak Yahweh untuk menghukum Markus gitu loh. Nah Mazmur ini ditulis oleh siapa saudara? Daud seorang apa? Daud seorang raja. Daud seorang pembunuh raksasa, ya kan? Goliat. Bagaimana rasa sakitnya orang yang sengaja berbuat jahat terhadapnya. Kita kan sering ya, kadang kita suka menyakitkan hati orang, tapi kita nggak tahu hatinya orang yang kita sakiti itu kayak apa. Saya udah lewati itu semua. Saya sejak terjun di dunia pelayanan, saya sering kali disakiti saudara. Tetapi sekarang saya cuek aja, lebih baik saya diam. Dalam ayat 3 dikatakan apa? Dan mereka mengepung aku dengan perkataan kebencian dan menantang perang melawan aku tanpa alasan. Misalnya, apabila orang berbohong kepada saudara, jahat kepada saudara, dan membalas kebaikan saudara dengan kejahatan, apa yang saudara lakukan terhadap orang itu? Pasti saudara akan punya, gemes gua pengen balas dendam, ya enggak? Jarang ada orang, udah deh cuekin aja gitu. Awal-awalnya pasti ingin balas dendam. Saya dulu baru bertumbuh dalam Tuhan, ketika ada orang yang jahatin saya balas dendam saudara. Dengan cara saya balas dendam supaya orang itu keki bener terhadap saya gitu loh. Tapi sekarang enggak, saya lebih baik cuek. Nah saudara, baiknya kita ketika ada orang jahat kepada kita jangan membalas kejahatan, tetapi kita ceritakan aja kepada Bapak Yahweh bagaimana perasaan saudara ini. Bapak Yahweh, aku hancur ini karena Pak Markus selalu menyakitkan hati saya gitu loh.
Lebih baik kita ngadu kepada Tuhan daripada kita membalas dendam, saudara. Nah, saudara, Mazmur 109 dari ayat 5 sampai 20, nanti saudara baca sendiri baik-baik di rumah. Ini mencatat salah satu doa dari Raja Daud, saudara. Ayat 5 sampai 20 itu mencatat doanya Daud. Daud di situ memohon kepada Bapak Yahweh untuk menghakimi orang yang berbohong terhadap dirinya, saudara. Jadi Daud mengadu kepada Bapak Yahweh. Dan Daud juga berkata apa? Menghakimin orang-orang itu. Untuk Bapak Yahweh menghakimin orang-orang itu. Dan juga Daud memohon agar dosa-dosa nenek moyang orang itu diingat-ingat oleh Bapak Yahweh untuk dihakimi, saudara. Dan bahwa si pembohong menuai apa yang telah ditaburnya, saudara. Nah, Daud menanggapi orang-orang yang mencemoohkannya ini dengan cara dia itu tetap menghormati Bapak Yahweh, saudara. Nanti saudara baca ini ayat-ayat luar biasa banget, saudara. Apabila saudara merasakan seperti itu, berikan kepada Bapak Yahweh kesempatan untuk menyembuhkan hati saudara yang terluka, gitu loh. Waktu saya dulu disakitin orang, Priscilla begini, Priscilla begitu, begini begitu, saya nangis, saudara. Saya ingin gamparin gembala itu yang menghina saya. Kemudian Pak Yakub katakan apa? Diam, diam, diam adalah emas. Gondok banget, saudara. Itu loh. Yang menghina saya itu notabene saudara saya sendiri. Saya katakan kalau saya salah, apalagi orang itu gembala, luruskan saya dong. Gitu loh. Jangan cuma pintarnya begini doang dong, gitu loh. Itu loh, saudara. Betapa sakit hatinya saya, saudara. Tapi semua itu udah saya lewatin. Saya cuek aja. Buktinya Tuhan pakai saya. Saya katakan sampai Pak Yakub katakan, kalau ada orang yang menghina kamu, tunjukkan kalau kamu bisa berubah, bahkan kamu bisa melebihi orang itu, gitu loh. Wih, keren. Kemudian saya, oke, aku akan belajar teologi. Saya belajar teologi di Klender sana, yang notabene murid-muridnya tuh udah tua-tua, nggak tahunya udah gembala-gembala, cowok semua lagi, saya cewek sendirian. Nah, saya kan nggak ngerti apa-apa, baca kitab suci aja enggak, gitu loh. Ketika nanti dosennya ada yang killer berkata, nanti baca kitab Musa, kemudian nanti presentasikan satu persatu. Wih, aku takut kan, namanya nggak bisa. Kemudian ketika istirahat, saya deketin itu dosen, Pak dosen, nanti aku jangan maju ya, aku bla bla bla, aku nggak bisa, aku begini, aku bongodok gitu, ngerayu gitu loh. Tapi ketika tetap juga saya tetap baca, dan ketika disuruh maju, saya bisa memaparkannya. Dosen itu katakan apa? Tuh bisa, gitu loh. Nah, walaupun murid-muridnya itu notabene pelayan-pelayan Tuhan yang udah senior, ketika mengerjakan sesuatu, lucu juga, minta bantuan saya, gitu loh. Aku kan gak bisa apa-apa, tapi minta bantuan saya. Nah, itu loh, saudara. Jadi doa dapat mengubah kehidupan kita, saudara. Ketika kita ada masalah, kita jangan cerita ke sana ke sini jadi ngegosip, saudara. Gak baik. Lebih baik kita duduk diam di kaki Tuhan, kita ceritakan kepada Tuhan. Jadi kalau orang menjelekkan saya udah nggak gubris. Saya masuk sini, keluar sini lagi, saudara. Jangan masuk sini, keluar ke sini. Itu artinya sudah masuk. Jadi masuk sini, keluar ke sini lagi, nggak masuk ke kuping, saudara. Sampai kemarin saya ngikutin acara perayaan Rososana. Aku kagum loh sama Ibu Priscilla. Ibu Priscilla ini tahan uji, Ibu Priscilla ini begini begitu. Saya bilang semuanya sudah saya laluin, gitu loh. Dan hebat ya, bisa nyetir, cari duit. Aduh, orang-orang hanya lihat saya casingnya, saudara. Kayaknya seneng, gitu loh. Dan buktinya ada orang yang niru. Awalnya, aduh, lebih baik nggak usah jadi driver begini. Sekarang jadi driver, saudara. Sekarang juga ikutan jadi driver, gitu. Dipikir enak kali jadi driver. Enggak, saudara.
cuma dapat ratusan ribu doang, kotor, saudara. Ini saya bikin ini 1 minggu saya nggak kerja, saudara, karena ini susah banget, saudara. Nggak ada referensi lagi. Saya kalau bikin bahan khotbah nggak pakai referensi kitab suci aja. Nah gitu loh, saudara. Nah ketika seseorang menyakiti saudara, pengampunan, perhatikan, pengampunan bukanlah mata pelajaran pilihan dalam kurikulum kehidupan saudara, tapi merupakan mata pelajaran yang diwajibkan. Pengampunan itu wajib kita mengampuni, saudara. Dan ujian-ujiannya selalu sulit untuk kita laluin, saudara, bagi orang-orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara disakitin, lebih baik diam, jangan berkata-kata. Kalau saudara nyautin, akan semakin panjang, saudara. Akan semakin panjang, dan semakin banyak saudara berkata-kata, semakin banyak kesalahan, semakin banyak kelemahannya, saudara. Lebih baik diam. Diam adalah emas. Diam bukan berarti salah. Perhatikan, diam bukan berarti salah, saudara. Tapi diam ya karena untuk naik level, gitu loh. Jadi saudara, yang patut saudara renungkan, Daud terkena fitnah keji dari musuh-musuhnya, saudara. Namun dia tidak mengambil tindakannya sendiri, saudara. Untuk membalas sakitnya tuh Daud nggak begitu, saudara. Sebaliknya Daud ini memohon kepada Bapak Yahweh dalam doanya agar Bapak Yahweh turun tangan menolongnya, saudara. Gitu loh. Berulang kali pemazmur berseru kepada Bapak Yahweh agar segera menolongnya. Permohonan tersebut muncul karena pemazmur tidak tahan lagi dengan kondisi yang dibuat oleh musuh-musuhnya. Jadi Daud itu merasa udah nggak mampu lagi, saudara. Nah permohonannya ini diikuti dengan permintaan agar Bapak Yahweh segera menghukum semua musuh-musuhnya, saudara. Coba saudara perhatikan ayat 6-20 yang tadi dibaca. Seandainya permintaan tersebut dikabulkan oleh Bapak Yahweh, maka akan membuat musuh-musuhnya itu hidup sengsara, saudara. Mengapa, saudara? Karena ini adalah bagian dari mazmur kutukan. Mazmur 109 ini adalah mazmur kutukan, saudara, yaitu mazmur yang berisi permohonan agar Bapak Yahweh membinasakan musuh-musuhnya, saudara. Yang jadi pertanyaannya, saudara, apakah permohonan pemazmur ini dapat dikategorikan sebagai dosa, saudara? Dosa. Apakah kitab Mazmur 109 ini dikategorikan sebagai dosa, saudara? Tentu aja enggak, saudara. Walaupun pemazmur mengharapkan adanya pembalasan terhadap musuh-musuhnya, saudara, namun Daud dengan rendah hati menyerahkan hak penghukumannya kepada Bapak Yahweh, saudara. Kan firman Tuhan katakan pembalasan adalah haknya Bapak Yahweh. Mazmur 109 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, ketika dihakimi, biarlah dia keluar dalam keadaan jahat, dan biarlah doanya menjadi dosa, saudara. Bagaimana bisa, saudara? Saya merenungkan bagaimana bisa doa sesuatu yang kita pandang sebagai tindakan yang kudus itu menjadi dosa, saudara. Nah dalam khotbah ini kita akan melihat bagaimana motivasi, sikap hati dan niat kita itu di dalam doa, saudara. Ini yang dapat menentukan apakah doa kita itu membawa berkat atau justru menjadi dosa, saudara. Nah ini yang akan kita bahas, saudara. Yang pertama, saudara, motivasi yang salah dalam berdoa. Coba kita buka Yakobus 4 ayat yang ketiga. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan apa? Kamu meminta, tetapi kamu tidak menerima, sebab kamu meminta dengan jahat, bahwa kamu akan menghamburkan dalam kesenanganmu. Nah saudara, Yakobus 4 ayat 3 ini mengatakan bahwa kita
kita seringkali tidak menerima apa yang kita minta. Kadang kita berdoa tapi kita tidak terima, saudara. Karena kita memintanya dengan motivasi yang salah, yaitu untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri, saudara. Misalnya Pak Markus berdoa, Bapak Yahweh, aku mau mobil. Bapak Yahweh akan kabulkan doanya Pak Markus enggak? Enggak, saudara. Gitu. Karena mungkin Pak Markus minta mobil untuk gaya-gayaan. Uang untuk beli bensinnya aja mungkin kagak bisa, gitu loh. Jadi belum saatnya untuk Pak Markus punya mobil, motor aja belum punya. Jadi doanya mungkin minta motor, gitu loh. Jadi harus tahu kapasitas kita, mampu nggak kita merawat mobil untuk kehidupan sehari-harinya aja kita belum mencukupi, gitu loh, saudara. Nah, ketika doa saudara didasarkan misalnya kebencian, kemudian balas dendam atau keinginan untuk menghancurkan orang lain, maka doa itu telah kehilangan kekudusannya dan berubah menjadi dosa, saudara. Doa yang berdosa itu muncul dari hati yang dipenuhi apa sih, saudara? Yang dipenuhi dengan rasa iri hati, mempunyai dendam, kesumat, gitu loh. Itu yang bisa menyebabkan doa itu menjadi dosa, saudara. Nah, dalam Mazmur 109, Daud itu mencurahkan perasaan yang terluka dan kecewa atas pengkhianatan, tetapi tetap mengandalkan keadilan Bapak Yahweh, saudara. Tetap dia memohon kepada Bapak Yahweh karena pembalasan haknya Bapak Yahweh, saudara. Namun kalau bagi orang fasik yang dibicarakan dalam ayat ini, doanya adalah ekspresi dari keinginan yang salah, sehingga atau bahkan doa mereka dianggapnya dosa, saudara. Itu yang dimaksud dari Mazmur 109, saudara. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, saudara. Apakah doa kita membawa berkat atau justru menjadi dosa? Sikap hati yang tidak benar dalam doa. Sikap hati yang tidak benar dalam doa. Coba kita buka Matius 6. Matius 6 ayat 5 sampai 6. Matius 6 ayat 5 sampai 6. Di situ dikatakan apa? Dan ketika engkau berdoa, janganlah menjadi seperti orang-orang munafik, karena mereka suka berdoa dengan berdiri di dalam sinagoga dan di sudut-sudut jalan raya, sehingga mereka terlihat oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa mereka telah menerima pahalanya. Dan engkau, ketika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintumu, berdoalah kepada Bapakmu yang ada dalam ketersembunyiannya, dan Bapakmu yang melihat dalam ketersembunyian, dia akan menjawab engkau dalam keterbukaan. Sekarang saudara kalau lihat medsos ya, yang orang-orang sebelah sono, kalau berdoa kan kadang ada di tengah-tengah jalan tuh. Kemudian terakhir saya lihat tuh di pesawat, kalau nggak salah, di pesawat terbang, lagi apa tuh, lagi berdoa, suaranya kencang, saudara. Maksudnya apa gitu loh, mau pamer gitu loh, nih lu gue orang yang rohani gitu loh. Tapi firman Tuhan katakan kalau engkau berdoa, masuklah pintu kamar gitu loh, masuk kamar kunci pintu gitu loh, jangan sampai orang tahu gitu loh, saudara. Saudara, Yesua mengajarkan dalam Matius 6 ayat 5 sampai 6 bahwa doa yang dilakukan dengan hati yang salah, seperti untuk pamer atau mencari pujian manusia, juga tidak berkenan di hadapan Bapak Yahweh, saudara. Nah, ini bisa menjadikan doa itu jadi dosa, saudara. Sebaliknya, doa yang sejati adalah doa yang lahir dari hati yang rendah hati, yang tulus, saudara, yang benar-benar itu menyembah kepada Bapak Yahweh, saudara. Saudara, orang yang disinggung dalam Mazmur 109 ayat yang ke-7 adalah orang yang berdoa bukan untuk mendekatkan diri kepada Bapak Yahweh, tetapi untuk melanjutkan kejahatannya, saudara.
hatinya itu jauh dari Elohim, saudara. Karena itu doa-doanya tidak akan dapat diterima sebagai sesuatu yang kudus, saudara. Bapak Yahweh tidak hanya menilai apa yang kita katakan dalam doa, tetapi juga sikap hati kita. Di balik kata-kata doa kita itu Tuhan yang menilai, saudara. Kadang ada orang doanya itu seperti puisi, saudara, panjang. Tapi kalau saudara perhatikan doa yang panjang pasti dibolak-balik itu aja, saudara. Kalau saya doanya simple aja, saudara. Pernah saudara lihat saya doanya panjang? Enggak, gitu loh. Ada saatnya kita berdoa panjang kalau kita berdoa syafaat, gitu. Jangan ketika kita ada di mana kita doanya panjang. Pernah saya di mana tuh? Waktu saya mengunjungi untuk pelayanan di Tangerang, kan saya bawa teman pelayanan. Nah, saya udah kasih tahu, nanti kamu doanya ini ya, nanti kamu doanya ini, nanti aku ini, gitu loh. Semua doanya tuh diborong semua, saudara. Dalam hati aku, gue kedapatan doa yang mana nih, gitu loh. Akhirnya udah lu aminin aja, ngapain gue lagi berdoa, semuanya diborong. Jadi nggak boleh, saudara. Kalau kita pelayanan bersama, misalnya Pak Markus doa tentang jemaat ya, misalnya Pak Petrus berdoa tentang Indonesia, jangan semuanya itu diborong gitu loh, sama aja bohong gitu loh. Nah itu loh, sering orang kagak ngerti gitu. Jadi lu maunya apa sih? Dalam hati kita kan selalu berkata-kata, lu mau pamer aja gitu, lu mau pamer aja gitu loh. Jangan mentang-mentang lu bisa doanya panjang, lu meremehkan orang yang cuman doanya pendek-pendek aja. Nggak boleh, saudara. Tuhan nggak melihat panjang pendeknya doa, tetapi dari hati yang paling dalam, gitu loh. Saya doanya mungkin belepotan menurut saudara, tapi Tuhan buktinya menerima doa-doa saya dibandingkan dengan doanya yang panjang-panjang banget gitu loh. Itu aja, saudara. Itu yang kedua, saudara. Sekarang yang ketiga, saudara. Apakah doa kita itu mendatangkan berkat atau justru menjadi dosa? Menginginkan keadilan tanpa kasih, saudara. Menginginkan keadilan tanpa kasih. Matius 5 ayat 44. Saudara, satu aspek penting dari kehidupan doa adalah belajar untuk berdoa bagi musuh kita. Pernahkah saudara berdoa untuk orang yang menyakiti hati saudara? Jarang, saudara. Tapi mulai hari ini, ketika saudara mendengarkan khotbah ini, belajarlah untuk mendoakan musuh-musuh kita. Amin. Gitu loh. Gerakan hati musuh-musuh kita, gitu loh, agar dia mulai juga bertobat. Sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan dalam Matius 5 ayat 44. Coba buka Matius 5 ayat 44. Di situ dikatakan apa? Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu. Gitu loh. Jangan kemudian cuek-cuekan. Kita nih udah masih muda-muda apa udah tua-tua sih? Tua. Kita ini udah dewasa-dewasa semua, saudara. Jadi jangan ada di antara kita musuh-musuhan, saudara. Gitu loh. Kadang ada orang, aku nggak mau ke gereja Priscilla, ada si A, gitu loh. Saya katakan nggak apa-apa, gitu loh. Kan duduknya pisah aja, gitu loh. Datang kan bukan untuk ketemu saya, datang ke ibadah itu untuk ketemu dengan Bapak Yahweh, gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau ada di antara saudara yang masih punya perasaan musuh-musuhan, coba usai ibadah ini, kasih gini dulu ya saudara. Waktu saya kos, dulu saya kuliah di Untar, saya kos di Jalan Biak, saudara. Suatu ketika siang pulang kuliah, saya ajak pembantunya yang punya kos-kosan itu, gitu loh. Saya ajak untuk beli makanan. Pulang-pulang saya dimaki sama ibu kos, saudara. Digini-giniin, saudara. Saya marah. Sampai akhirnya makanan yang saya beli saya buang, gitu loh. Kemudian sore hari ketika pacar saya datang, saya dinasehatin,
bagaimanapun dia itu orang tua. Jadi kamu yang muda, kamu minta maaf dulu, gitu loh. Oh bener juga ya, kan gue kos di situ. Kalau gue marah-marah kan bisa didepak gitu loh. Ya udah saya samperin, tante aku minta maaf ya, aku nggak tahu. Udah, akhirnya tantenya itu dengan senyum, baikan kembali. Nah gitu loh saudara. Jadi ketika saudara musuh-musuhan sama seseorang, saudara kalau yang merasa lebih rohani duluan, ulurkan tangan saudara, sapa orang itu. Bukan berarti saudara minta maaf, saudara salah, bukan itu. Tapi kalau saudara sudah tahu kebenaran firman Tuhan dan saudara lebih rohani, saudara ulurkan tangan. Saya seringkali begitu saudara. Dan kalau orang yang bersalah, saya selalu nasihatin, udah baik, jangan seperti itu, kita nih udah dewasa, gitu loh saudara. Satu aspek penting dari kehidupan doa adalah belajar untuk berdoa untuk musuh kita, sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan dalam Matius 5 ayat 44 saudara. Saudara, doa yang diwarnai dengan kebencian dan keinginan untuk menghancurkan orang lain tanpa ada kerinduan untuk melihat pertobatan atau pemulihan adalah doa yang keluar dari hati yang tidak dipenuhi oleh kasih saudara. Percuma saudara berdoa kalau saudara masih simpan dendam gitu, masih simpan kebencian gitu, percuma saudara. Doa yang berdosa adalah doa yang mengabaikan hukum kasih saudara. Itu aja. Kita kan semua ini pengikut Bapak Yahweh. Kita adalah orang-orang solidnya Bapak Yahweh. Ayo, kalau ada permusuhan, berbaik gitu. Kita dipanggil untuk menjadi agen kasih daripada Bapak Yahweh saudara, dan pengampunan, bukan penghukuman saudara. Jika kita berdoa untuk kejatuhan seseorang tanpa rasa kasih dan pengampunan, kita jatuh ke dalam dosa karena kita telah mengambil tempat Tuhan sebagai hakim saudara. Itu loh saudara. Saudara, kenapa Mazmur 109 ayat 17, Mazmur 109 ayat 17 dikatakan apa? Dan dia suka kutukan, perhatikan saudara, dan dia suka kutukan, maka hal itu menimpanya. Dia juga tidak senang dengan berkat, maka hal itu menjauh daripadanya. Ini menyadari bahwa kutuk itu akan kembali kepada yang mengutuk. Tapi kenapa ayat 7 Daud mengutuki saudara? Kayaknya bertentangan ya. Kenapa ayat 7 Daud mengutuki? Pertanyaan ini menunjukkan adanya ketegangan antara dua gagasan dalam Mazmur 109, bahwa Daud mengutuk musuh-musuhnya dalam ayat yang ke-7. Namun di ayat yang ke-17 Daud mengakui bahwa kutuk bisa kembali kepada orang yang mengutuk, gitu loh. Kalau saudara melihat di medsos kan sekarang Pak Jokowi, Gibran lagi dikutuk-kutukin kan, gitu loh. Nah itu loh. Tapi banyak juga yang pro. Lihat saudara, orang yang mengutukin pasti akan kena batunya saudara. Jadi untuk memahami hal ini saudara, memahami Mazmur 109, kita perlu melihat konteks dan niat Daud dalam Mazmur tersebut saudara. Nanti saudara baca lagi nih, sangat bagus banget. Yang pertama saudara, Daud memohon keadilan, bukan membalas dengan dendam pribadi saudara. Mazmur 109 bukanlah ungkapan kemarahan atau dendam pribadi saudara, melainkan doa Daud yang meminta keadilan kepada Bapak Yahweh saudara. Daud itu menyerahkan pembalasan kepada Elohim dan bukan bertindak sendiri saudara. Daud hanya menceritakan kekesalan hatinya itu kepada Bapak Yahweh saudara. Nah dalam tradisi Yahudi, doa imprekatori seperti ini adalah permintaan agar Bapak Yahweh bertindak sebagai hakim yang adil saudara. Itu permohonan doanya daripada Daud di Mazmur 109 saudara. Sekarang yang kedua saudara, musuh yang berbuat jahat terlebih dahulu. Musuh yang berbuat jahat terlebih dahulu. Nah dalam Mazmur 109, musuh-musuh Daud telah berbuat jahat dengan apa saudara? Memfitnah, mengkhianati,
menindasnya, saudara. Oleh karena itu Daud tidak memulai kutukan ini dari dirinya sendiri, saudara. Tetapi Daud ini memohon agar kejahatan musuhnya itu mendapat ganjaran yang setimpal dari Bapak Yahweh, saudara. Di sini Daud mempercayai keadilan kepada Bapak Yahweh, saudara. Itu yang kedua, saudara. Sekarang yang ketiga, saudara. Kemudian di ayat yang ke-17 berkaitan dengan sikap musuh, saudara. Sebenarnya lebih menekankan sikap musuh terhadap kutukan, saudara. Musuh itu mencintai kutukan dan tidak menginginkan berkat, saudara. Jadi Daud berdoa agar sikap mereka itu membawa konsekuensi buruk kepada diri mereka sendiri. Jadi jangan main-main, saudara, berucap sembarangan, saudara. Bermain-main dengan sebuah kutukan, saudara. Karena kutukan itu bisa berbalik kepada diri kita sendiri, saudara. Nah, tahun ini adalah, kan kita kemarin Rosh Hoshana, tahun HP kalau nggak salah. Ya, HP. Itu artinya apa, saudara? Kita harus berhati-hati mengeluarkan ucapan, saudara. Karena ucapan yang kita keluarkan itu doa, saudara. Jadi jangan bermain-main dengan ucapan kita. Jangan sembarangan kita mengeluarkan kata kutuk, saudara. Dengan kata lain apa, saudara? Musuh yang terus-menerus mengutuki orang lain akan mendapatkan akibatnya, saudara. Bukan karena Daud mengutuki mereka, Daud nggak mengutuki mereka, tetapi karena tindakan mereka sendiri, saudara. Itu yang ketiga, saudara. Sekarang yang keempat, saudara. Doa yang menyerahkan penghakiman kepada Elohim, saudara. Nah, Mazmur 109, kalau saudara baca secara keseluruhan adalah bentuk seruan kepada Bapak Yahweh yang menegaskan bahwa Daud tidak membalas dendam secara pribadi, saudara. Nah, Mazmur ini menunjukkan kepercayaan Daud bahwa Elohim itu akan bertindak sesuai dengan keadilannya, dan mereka yang dengan sengaja memilih untuk mengutuk dan berbuat jahat akan menuai akibat dari pilihan mereka sendiri, saudara. Jadi hati-hati, saudara. Coba kita buka Galatia 6 ayat yang ke-7. Galatia 6 ayat yang ke-7, di situ dikatakan apa? Janganlah kamu disesatkan. Elohim tidak dapat diolok-olok, karena apa saja yang seseorang taburkan juga akan dia tuai. Nah, itu hati-hati, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, meskipun di satu sisi Daud memohon agar musuhnya itu dihukum, ia juga menyadari dalam ayat yang ke-17 bahwa kutuk kembali kepada orang yang mengutuk karena sikap hati mereka itu, saudara. Jadi jangan main-main dengan sebuah ucapan, saudara. Jadi tujuannya bukanlah membalas dendam pribadi, tetapi menyerahkan keadilannya kepada Bapak Yahweh, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, Mazmur 109 mengingatkan kita bahwa doa yang seharusnya menjadi sarana berkomunikasi dengan Tuhan dan membawa kebutuhan kita di hadapannya dapat berubah menjadi dosa jika kita melakukannya dengan motivasi dan sikap hati yang salah, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, saudara harus merenungkan dan introspeksi motivasi saat saudara berdoa, gitu loh. Sebelum saudara mulai berdoa, baiknya saudara minta ampun dulu dengan Tuhan. Kemudian saudara mengadakan pemetaan hati saudara, gitu loh. Pernah nggak saudara memetakan hati saudara? Baru ketika saudara beres dari itu semua, baru saudara mulai berdoa menyembah kepada Bapak Yahweh. Apakah saudara berdoa dengan hati tulus, dengan penuh kasih dan keinginan untuk melihat kehendak Bapak Yahweh terjadi? Atau apakah kita berdoa dengan hati yang penuh dengan dendam dan egoisme? Mari saudaraku yang terkasih, melalui perenungan ini, Mazmur 109 ayat 1 sampai 31. Saudara datang kepada Bapak Yahweh dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang murni,
dengan hati yang tulus, dengan hati yang hancur, dan doa yang benar, agar doa-doa saudara itu membawa berkat, bukan kutukan saudara. Jadi bagus banget Mazmur 109 ini, dan saya terberkati dengan Mazmur 109 yang idenya dari Pak Yanto, saudara. Itu. Nah, itu aja sih khotbah saya pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.